Ya Allah, tentang kesempurnaan fisik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairal khalqi. Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya makhluk Allah yang paling sempurna dan paripurna. Ahsanahum fi khuluqin wa khalqi. Baik dari segi khalqan atau fisik maupun dari segi khuluqan atau perangai. Kemudian kita lanjutkan di bait berikutnya, fakhman mufakhaman tawilal qamati azhara launin wa azimal hamati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perawakan badan yang tinggi besar. Kemudian azhara launin wa azimal hamati, berkulit putih langsat, bersih dan kemerahan dengan ukuran kepala yang ideal. Kemudian beliau ini tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Ini disampaikan oleh para sahabat, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang lain yang tinggi, beliau seakan-akan sama dengan orang tersebut. Jika Rasulullah bersama orang pendek, seakan-akan Rasulullah ini tidak membuat orang pendek ini kelihatan pendek sekali. Gitu ya. Ada satu istilah dengan adanya addid. Apa itu addid? Sesuatu yang berlawanan akan kelihatan sesuatu itu. Orang akan kelihatan putih, ya, kalau dia duduk dengan orang yang hitam sekali, ya. Nah, begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau tinggi besar, beliau ini tidak membuat orang yang di sekitarnya kelihatan jelek. Ini tidak lepas dari mukjizat dan kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Walaisa bitawili bainan wala. Itu pun tingginya Rasulullah tidak kelewatan, ya. Wala yusafu bil qasiri hatta yu'zala, beliau juga tidak pendek, tidak disifati seseorang yang pendek. Muqtadilal khalqi sawa as-sadri wal batni. Rasulullah ini berdada bidang dan memiliki postur tubuh yang ideal, ya. Kemudian sawa us-sadri wal batni. Ini tanda orang sehat, ya, yaitu bagi seorang laki-laki. Rasulullah, para nabi adalah orang laki-laki, ya. Ini adalah tanda kesehatan, tanda keidealan seseorang. Dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sawa usadri wal batni, dada dan perut beliau rata. Sampai segitunya para sahabat mensifati fisik baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haitsu wajhuhu kal badri, dan wajah beliau seperti badr. Apa itu? Bulan purnama, ya. Dulu para sahabat kalau ingin mensifati keindahan seseorang itu disifati seperti apa yang waktu itu bagi mereka indah. Kalau bulan purnama ini menunjukkan cahaya yang luar biasa, bentuk yang sempurna, maka ini di isti'arah. Isti'arah itu apa? Dipinjam. Bahasa, kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia ini majaz personifikasi. Masya Allah, Rasulullah ini seperti bulan purnama. Bukan dari segi bulatnya persis seperti bulan purnama, kemudian sinarnya terang seperti itu, tidak, tapi dari segi keindahan. Walam yakun yusafu bil mutahhami wala tasif kadzaka bil mukalthami. Masyaallah, ini adalah kata-kata para sahabat. Mereka juga memilihkan kata-kata yang bagus. Kata-kata yang jarang digunakan seperti mutahham, mukaltham. Ini saya kesulitan untuk mencari di kamus. Ya, alhamdulillah ada kitab Muntahassul yang di sana sudah menjelaskan beberapa sifat para sahabat untuk Rasulullah yang kata-katanya bahkan di kamus sulit untuk ditemukan. Seperti mutahham. Apa mutahham? Rasulullah ini tidak mutahham. Tidak mutahham yaitu azimul badan bi kasrati lahmihi. Besarnya badan karena banyaknya dagingnya. Artinya singkat katanya tidak gemuk, gitu ya. Wala tasif kadzaka bil mukaltham. Subhanallah, ada mutahham, ada mukaltham. Rasulullah juga bukan mukaltham. Apa itu mukaltham? Mudawwarul wajhi, yaitu wajahnya bulat. Ya, bulat sekali, tidak
wajah Rasulullah tidak bulat, wajah Rasulullah juga tidak kotak ya, tapi ya oval antara bulat dan kotak ya, seperti kita ini kurang lebih. Kalau kotak kan akhirnya seperti kotak amal itu ya akhi ya. Jadi tidak bulat, tidak kotak, jadi sempurna, ideal, kemudian indah dipandang. Aridho sadrin, Rasulullah ini memiliki dada bidang, mithlu jidi dumyati unukuhu, itu kan ada komanya. Unukuhu mithlu jidi dumyati. Ini mubtada muakhar dan khabar muqaddam. Unukuhu apa? Leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti jidu dumyah. Bisa dilihat di catatan kaki yang bahasa Arabnya. Ad-dumyah suratun min rukham wa nahwuhu. Yaitu seperti apa? Putih seperti marmer. Rukham itu marmer. Jadi sahabat yang waktu itu melihat dan menyaksikan leher Rasulullah yang sangat indah, yang sangat bersih, ya, Masya Allah, mereka mensifati putih seperti marmer, artinya putih bersih gitu ya. Jadi yang kita pahami itu bukan sedangkal orang ketika memahami, oh ternyata kayak marmer itu ya, enggak. Yang kita pahami di sini bukan sebatas itu ya ikhwan ya akhwat, melainkan sejauh itu para sahabat mensifati Rasulullah sampai lehernya loh ya, dari kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sampai leher Rasulullah disifati. Jadi sahabat ini seakan-akan memberi hadiah kepada kita tanpa kita meminta kepada mereka ya, memberi hadiah, yaitu hadiah berupa kabar tentang bagaimana Rasulullah, tentang bagaimana leher Rasulullah, bagaimana wajah Rasulullah. Kita lanjutkan, wa fi safa'il fiddati, dan bersih seperti perak. Mufallajal asnan, gigi Rasulullah agak mufallaj. Apa itu mufallaj? Agak renggang. Rasulullah memiliki gigi yang agak renggang ya, bukan renggang sekali loh. Kenapa sih? Karena di zaman itu adalah satu keindahan kalau seorang lelaki memiliki gigi yang agak renggang. Sya'ruhu ila syahmatil udhnain. Sya'ar, apa itu? Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai daun telinga. Satu sahabat mensifati rambut Rasulullah sampai telinga. Sahabat yang lain ada juga yang mensifati rambut Rasulullah sampai bahu. Nah, kita jangan heran. Kenapa? Karena rambut ini sesuatu yang tambah panjang. Kemudian kalau sudah sampai bahu oleh Rasulullah selalu dipotong sampai bagian daun telinga. Nah, ini adalah kesunahan, adalah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merias dan mengatur rambut beliau. Dari panjangnya saja, dari daun telinga minimalnya, maksimalnya sampai bahu. Kalau sudah sampai bahu beliau potong. Kemudian walaisa sya'ruhu bija'din qatid. Apa itu syadidul ju'udah? Yaitu sangat keriting sekali. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan keriting. Artinya rambut Rasulullah bagaimana ya, tidak keriting sekali, kan ada. Dan Rasulullah tidak memiliki rambut yang sabit. Ada qatid, atas ada sabit. Sabit itu yang lurus sekali seperti orang-orang Asia seperti kita ya. Rasulullah rambut beliau tidak sangat keriting juga tidak lurus, melainkan melainkan bergelombang, sedikit ikal dan bergelombang ya. Kemudian abyadhu launin musyraban bi humrati wa at'ajal ainaini dha masrubati. Rasulullah memiliki warna kulit putih, kan al-bayad nisful jamal. Putih ini adalah setengah dari ketampanan bagi laki-laki, setengah dari kecantikan bagi wanita. Musroban bihumrah, putih kemerahan. Anwa'at ajal ainain, dan beliau memiliki mata yang ad'aj. Apa itu ya ikhwan? Mata beliau besar dan agak cekung ke dalam. Dha masrubati. Masrubah adalah bulu halus antara dada sampai perut. Subhanallah, para sahabat juga memperhatikan itu yang ada pada Rasulullah. Jadi enggak sebatas kita memunculkan imajinasi, oh gitu ya, di dadanya Rasulullah ada rambut, ya
dibayang-bayangkan, oh rambutnya halus. Enggak sebatas itu ya ikhwan ya akhwat. Tapi bagaimana para sahabat memiliki mahabbah yang luar biasa sampai yang berurusan dengan bulu halus yang ada di dada sampai perut yang jarang sekali kelihatan. Ini mungkin kelihatannya ketika umroh, Rasulullah umroh 4 kali dengan para sahabat. Kemudian ketika haji, ya ketika pakai baju ihram itu kan sering kelihatan bagi lelaki. Mungkin ketika itu akhirnya mereka mengingat-ingat dan mereka catat di benak mereka, mereka ceritakan kepada santri-santri mereka, dan alhamdulillah ternyata sampai kepada kita. Wasi'al jabin, Rasulullah memiliki kening yang lebar. Sahlal khaddain, pipi yang tidak menggembul, ya. Tidak tembem. Kemudian katsalihiyah, dan Rasulullah memiliki janggut lebat dan rapi. Bukan sekedar lebat, tapi lebat dan rapi. Tiap kali melebihi genggaman tangan beliau, selalu beliau cukur. Jadi yang dijadikan ukuran oleh Rasulullah adalah ukuran genggaman. Kalau sudah digenggam kemudian melebihi di bawahnya, beliau cukur. Syathnal kafain, Rasulullah memiliki telapak tangan yang lebar dan berisi. Wal qadamain, begitu juga kedua kaki beliau. Ba'idal mankibain, dhakhmal karadis. Rasulullah memiliki dada yang besar. Dhakhmal karadis, kemudian karadis di sini disebutkan jam'u kurdus wa huwa majma'ul idham karrakbah wal mankib. Tulang beliau, ya. Beliau tulangnya itu besar gitu ya. Zajjal hajibain, dan Rasulullah memiliki hajib. Apa itu hajib? Alis yang sambung. Bainahuma irqun yudirruhul ghadab. Khumsana lukhmusaini rahbar rahati wa syailal atrafi haitsu syalati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telapak kaki beliau itu khumsunal akhmusain. Apa itu? Agak cekung ke atas. Ya, jenengan bisa lihat telapak kaki masing-masing kan rata-rata itu agak cekung ke atas. Itu yaitu rata-rata seperti itu. Rasulullah pun juga agak cekung ke atas. Ini namanya khumsunal akhmusain. Kemudian ada orang yang lurus, mungkin di antara antum ada yang lurus, ya enggak masalah. Saya punya di Mekah itu, ya orang di Geria, santri Abu ya, Ami Anwa, Masya Allah, beliau kakinya lurus, enggak punya cekungan, itu enggak ada, lurus kakinya. Ini bahasa Arabnya masih al-masih gitu ya. Makanya ada dua penafsiran, kenapa Nabi Isa ini kok mendapat julukan al-masih. Yang pertama ada yang mengatakan karena beliau menghapus kekufuran menjadi keimanan. Ada penafsiran yang lain karena kaki Nabi Isa ini enggak ada cekungnya gitu ya. Makanya dikatakan apa? Al-Masih. Kalau ada orang yang kakinya tidak cekung ke atas, itu namanya Al-Masih gitu. Akan tapi Rasulullah kakinya ada cekungnya ke atas. Idza masya ka'annama yanhaqu min sababin bilal tifatin qattu. Beliau kalau berjalan seakan beliau turun dari tanjakan. Ini hanya menunjukkan para sahabat ingin menyampaikan kepada kita, beliau kalau jalan itu, jalan beliau itu kuat. Jalan beliau itu sigap, ya. Tapi bukan seperti tentara ya, atau seperti ketika orang berupacara, tidak. Ini jalan beliau mantap, kuat, dan tidak kelemar-kelemar gitu ya, lemes, kelemar-kelemar, enggak. Tidak menoleh ke kanan ke kiri, enggak menoleh-noleh. Ini sifat Rasulullah. Ya, kalau kita sekedar menoleh, sekedarnya untuk menyapa orang, ya itu bagus. Ada orang lewat, kita kita lihat wajahnya, kita senyum gitu ya. Asal lihat-lihat ya ikhwan, jangan semuanya, ya semuanya. Ada akhwat disenyumin juga, bukan ya. Balil tifatuhul tifatun jam'a. Beliau tidak menoleh-noleh kanan kiri, akan tetapi kalau beliau dipanggil oleh seseorang, beliau berhenti dari jalannya dan beliau menoleh dengan segenap badan. Fahuwa liman da'ahu yulqis sam'a asnaba aqnal anfi id rawaina. Asnaba apa? Abyadul asnan. Gigi beliau putih. Masya Allah. Dan ini juga bisa kita tiru. Usahakan kita perhatian kepada kebersihan badan kita, kebersihan gigi kita, gitu ya. Aqnal anfi, apa itu aqnal anfi? Tawiluhu ma'adikkati arnabatihi. Beliau memiliki
Al-anf, anfun itu apa? Hidung yang tipis dan mancung dan tidak kelewatan mancungnya. Masya Allah disifatkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai dalam Diba, apa itu? Anf, hidung Rasulullah seperti alif. Idrawaina, seperti yang diriwayatkan oleh para sahabat, yahtu takafian, beliau kalau jalan bagaimana? Takafian di sini disebut al-mailu ila sanadil masyi wa huwa ma baina yadayhi kas-safinati fi jariha. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalannya itu tidak kaku, ya biasa seperti orang berjalan, berayun ke kanan ke kiri gitu ya. Kemudian tangan kanan, biasa seperti itu. Ketika kita baca, kan sama saja dengan saya. Misalnya ada seperti itu ya. Ada pertanyaan atau ada sedikit komplain di hatinya, loh kan sama aja, saya juga gini jalannya, sedikit berayun ya. Kemudian kedua tangan gantian, kan nggak mungkin saya tangannya bareng gini, kanan kiri bareng berayunnya, nggak mungkin. Sekali lagi, bukan sebatas itu yang kita bayangkan, tapi sejauh itu para sahabat memperhatikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yahtu takafian wa yamshi hauna, beliau kalau berjalan santai, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Faman badihatan ra'ahu habah kadza idza jalasa ma'hu tabah. Siapa yang memandang beliau sekali saja langsung segan ya. Memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaqula anhu na'itun lahu lam ara qablahu wa ba'du mithlahu, sehingga belum saya jumpai, ini yang mengucapkan para sahabat, belum saya jumpai orang yang mensifati Rasulullah ya kecuali mereka mengucapkan apa? Lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu. Saya belum pernah menyaksikan, saya belum pernah bertemu dengan orang yang sesempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alyanahum arikatan wa isyrah kama rawahul hafidz ibnu Saurah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi beliau supel ya, beliau ramah sehingga semua orang senang, semua orang nyaman ketika duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini ikhwani akhwat, pandangan berdasarkan keimanan, pandangan berdasarkan kecintaan. Karena pandangan bagaimanapun kalau tidak didasari keimanan, kalau tidak didasari kecintaan, meskipun yang dipandang adalah seorang nabi, itu selalu ada celahnya. Ya Allah, lay 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 lay